Ya, sudah sampai di bagian akhir program Suara Jakarta kita pada malam hari ini. Ya, Pak Benny tadi dengan jalur sepeda tampaknya memang sasarannya itu untuk back to work begitu ya. Iya. Nah, ini apakah komunitas seperti Pak Benny ini akan menggunakan jalur sepeda atau memang tetap memilih bawa mobil dulu terus nanti ke tengah kota untuk menggunakan tadi ya Jalan Sudirman Tamrin menggunakan sepeda? Kalau kita sekarang ini memang nggak menggunakan jalur sepeda, jadi banyak kan kita main pagi jam 4:30 sudah jalan, jadi main di Sudirman itu masih kosong dan speednya itu memang nggak pelan. Jadi ya, bukan back to work ya, itu bukan hanya sport jadi saja. Sport ya, jadi di situ ada atlet-atlet, ada juga yang memang penghobi, ada yang suka triathlon, campur-campur lah ya. Jadi memang untuk sport dan speednya itu agak tinggi memang. Oke, jadi memang belum ada pikiran walaupun ini sport tapi belum ada pikiran untuk back to work juga ya. Sebagian mereka itu kalau sudah pulang ke rumah back to work pakai sepeda. Nah, menggunakan jalur yang memang sudah disiapkan juga. Walaupun seperti tadi ke Kelapa Gading masih putus ya, belum sampai ke Kelapa Gading, tapi itu tidak menjadi masalah. Tidak masalah sementara ya. Sementara ya. Untuk masalah keamanan sendiri, menurut Pak Benny sendiri bagaimana? Apakah ini aman? Karena memang kita juga banyak mendengar bahwa juga banyak pengguna sepeda di jalanan itu juga tersenggol begitu ya dengan kendaraan yang lewat di sana. Iya, memang ada beberapa tuh sering biasa motor yang suka nabrak, lagi jalan pelan ditabrak. Dan beberapa kali juga ada di jambret. Jadi kan kalau sepeda tuh ada kantong di belakang, handphone diambil dari belakang gitu. Keamanan ya, masalah keamanan ya. Jadi kalau kita bergrup, ya mereka nggak berani sih sebenarnya. Kalau yang sendiri-sendiri biasanya. Oke, baik, tampaknya memang pengawasan dengan CCTV tadi betul-betul dibutuhkan sebetulnya ya dalam waktu dekat ini. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir mengenai tadi ya, kita juga mendengar kemarin kasus mengenai skuter ya yang juga ditabrak oleh kendaraan pribadi ya. Nah, ini dalam penggunaan skuter tampaknya juga jadi pilihan nih Pak Bambang ya bagi masyarakat Jakarta. Tapi tampaknya tidak bisa dilaksanakan di seluruh kota karena tadi tidak ada aturannya, belum ada aturannya. Ya, jadi termasuk yang nyambung ya, sepeda dan skuter kan itu identik itu juga diberikan jalur khusus juga. Iya. Nah, sebetulnya memang tadi disampaikan bahwa tidak safe banget emang karena datar. Di datar itu apalagi kalau kecepatannya 20 atau 30 di sampingnya 50. Iya. Nah, seperti itu juga berpengaruh. Kalau sepeda sport kan kuat ya. Tetapi kalau yang kakek-kakek naik sepeda naik lewat situ, tapi itu kalau untuk kelas menengah ke bawah itu enjoy aja sih itu. Di jalur sepeda itu ya. Itu bisa terbantu. Yang tadi yang saya bilang dari mana ke mana mau itu pakai sepeda aja enak itu. Itu kita apresiasi kebijakan gubernur itu untuk memberikan jalur khusus itu. Nah, kemudian untuk skuter listrik itu kecepatan kan lebih juga sebetulnya. Karena itu menggunakan sebenarnya bukan tadi kan Pak Tigor mengatakan pengguna pejalan kaki dan juga kemudian pejalan kaki, sepeda, pengguna kendaraan non motor. Nah, skuter ini masih termasuk yang motor sebetulnya ya, kendaraan bermotor karena dia menggunakan electricity. Itu tidak termasuk kendaraan bermotor itu skuter listrik itu. Jadi masuknya ke bagian sepeda juga. Cuman itu memang resikonya lebih ada karena bannya tuh kecil. Jadi kalau masuk lubang tuh bisa keplanting atau apa. Jadi memang harusnya jalur yang mulus ya, lebih riskan. Kalau sepeda kan bannya gede kan. Masuk lubang nggak apa-apa. Kalau itu masuk ke jalan raya juga masih belum sih. Kayaknya memang itu perlu diatur. Karena memang sampai sekarang kan itu kan belum ada Mbak aturannya. Jadi ini kan jadi berantakan nih sekarang semau-maunya. Coba aja lihat tadi saya mau kemari. Ada yang pakai helm, ada yang enggak gitu ya. Terus ada yang sembarangan sambil nelpon. Nah, jadi ini perlu diatur gitu loh. Walaupun dia kecepatannya dia bilang cuma 20-25, tapi kan dia mix dengan yang lain. Betul. Di jalan raya itu. Dan riskan gitu. Makanya ini perlu diatur sehingga dia terlindungi. Dia tidak akan bisa terlindungi kalau nggak ada regulasinya. Nah, di sini pemerintah. Karena belum jelas juga ya mau di jalan raya apa mau di trotoar sebetulnya. Nah, itu dia. Kalau di Amerika di trotoar dilarang. Gitu di Amerika. Nah, kita di Singapura juga gitu kan, jadi persoalan. Nah, makanya kalau kita bisa menata ini bagus. Luar biasa. Saya pikir bisa. Apalagi kan gini. Tadi ada mix juga di trotoar itu dengan sepeda. Saya pikir bisa nanti diatur. Ya. Karena memang tadi dibilang Pak Benny, dia rodanya kecil, dia nggak boleh ada lubang sedikit pun, lubang kecil aja masalah dia. Nah, makanya harus hati-hati. Jadi kalau diatur tuh jangan, kayaknya kan nih kita nih kan kalau diatur pada nggak mau nih. Padahal itu justru
regulasi itu untuk melindungi. Nah, ini kayak gini, ya kan, boncengan seperti ini. Itu kan kadang nggak ada aturannya. Iya. Padahal itu kan hanya untuk satu orang. Nah, gitu loh. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Ya, segera dibuat aturannya. Oke, baik. Ya, jadi memang sebetulnya banyak pilihan sekarang untuk bertransportasi di Jakarta, namun tadi ya masih banyak kendala mungkin dirasakan oleh masyarakat Jakarta, tidak bisa langsung menggunakan transportasi tersebut, jadi harus mix commuting ya. Tampaknya itu juga belum bisa diakomodasi semua ya. Ya. Pak Bambang mungkin ingin menyampaikan? Ya, saya kira itu pendekatan konsep untuk bertransportasi sudah pada relnya. Artinya konsep dari mulai pejalan kaki itu bagaimana membiasakan orang itu menggunakan transportasi dirinya sendiri kemana-mana itu, dan itu sudah diberikan space yang bagus gitu. Nah, kemudian beralih kepada sepeda. Nah, itu secara sistematis yang demikian, tetapi tetap apa yang disampaikan Bang Tigor itu regulasi tetap itu sebagai acuan masyarakat jelas, tegas ya, kalau memang mau pakai itu, kalau enggak ya enggak, atau pilihan yang lain itu. Nah, tetapi aksesibilitasnya itu harus dijaga. Itu. Oke, jadi kalau bisa tidak mix commuting ya. Jadi memang langsung saja pakai itu begitu ya kalau bisa dari permukiman. Yes, itu makanya tadi target groupnya dipelajari dulu, disurvey dulu, ini dari mana sih? Kalau jelas kalau komunitas yang saya mengatakan awal. Kalau dari komunitas apa dulu? Kalau komunitas sepeda ya ternyata terbukti bahwa nggak cocok. Buat yang komunitas sport seperti itu udah terbukti di sini, udah teruji bahwa itu tidak untuk spesial komunitas orang yang suka biasa bersepeda. Udah teruji tadi dari Pak Beni. Nah, artinya apa? Artinya bahwa itu untuk masyarakat awam masuk ke situ, itu sebagai alternatif untuk dari menuju kemana itu sudah harus diatur yang sebagaimana Bang Tigor menyampaikan. Oke, baik. Mungkin kalau ada tambahan, kalau di luar itu biasa Google Map itu ada jalur sepeda. Kalau Google Map kita tuh nggak ada. Belum ada kita ya? Belum ada. Okay. Ya, nah, makanya perlu support dari sektor lain. Ya. Kalau ditambah kan jadi kita bisa lihat, oh kalau mau sepeda pakai jalur sepedanya di mana. Masuknya kemana gitu. Masuk kemana. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perbincangan kita yang hangat malam hari ini Pak Bambang, Pak Tigor dan juga Pak Beni bersama kami. Dan juga tadi ada Pak Syafrin di telepon. Dan akhirnya saya Sela Bangkar pamit dari hadapan Anda. Selamat malam pemirsa dan sampai jumpa.